Angin laut dari Selat Bali berhembus kencang, membawa suara gong dan kidung kuno dari Istana Blambangan. Di singgasana batu yang dipenuhi ukiran naga, duduk seorang lelaki berkulit gelap, kemerahan, bermata tajam seperti Garuda, dan bertubuh tinggi besar, melebihi manusia kebanyakan. Dialah Minak Jinggo, penguasa Blambangan raja yang ditakuti sekaligus dihormati. Namun malam itu, wajahnya mengeras, ada bara dendam menyala. Kerajaan Majapahit sedang genting, Raja Kertawijaya wafat, dan kekuasaan jatuh ke tangan Ratu Suhita, lalu turun ke Bre Kertabumi. Intrik perebutan tahta menyeruak seperti anak panah menembus malam. Di tengah kekacauan itu, Minak Jinggo merasa diperlakukan tak adil. Ia menuntut pengakuan atas hek-heknya, dan terutama cinta. Karena menurut legenda rakyat, Minak Jinggo jatuh hati pada Ratu Kencana Wungu, penguasa muda Majapahit yang cantik bagaikan rembulan. Namun, cintanya ditolak. Majapahit telah merendahkanku. Suara Minak Jinggo menggelegar di aula istana. Blambangan bukan bawahan. Aku akan merebut apa yang menjadi hakku. Dengan marah, ia menyatakan pemberontakan. Bendera merah berukir kepala raksasa dikibarkan di tepi hutan-hutan timur. Pasukannya para prajurit pantai, para jawara, dan para penguasa gaib Alas Purwo bersiap bergerak. Majapahit pun gemetar. Di istana Trowulan, Ratu Kencana Wungu cemas. Ia tahu bahwa kekuatan Minak Jinggo bukan semata fisik tetapi juga kekuatan gaib dari bumi Blambangan yang liar. Siapa yang mampu menghentikannya? Tanya sang ratu dengan suara lelah. Para patih gelisah. Banyak satria tewas dalam duel yang hanya berlangsung satu pukulan melawan sang singa merah dari Blambangan itu. Di tengah keputusasaan itu, muncullah seorang lelaki muda berwajah tampan dan penuh wibawa. Raden Inu Kertapati, sang satria dari Daha. Ia dikenal licin bagaikan angin, gesit bagaikan kijang, dan bijak bagaikan pendeta. "Aku siap, Paduka," katanya. "Namun aku butuh izin memasuki wilayah terlarang, tempat Jin Puro memberi kekuatan pada Minak Jinggo." Ratu mengangguk. Ia memberikan Rupaka, pusaka keemasan berbentuk gelang sakti. "Gunakan ini, tapi ingat, Inu, Minak Jinggo bukan manusia biasa." Inu menunduk. Ia tahu pertarungan itu akan menjadi perang antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata. Perjalanan Inu Kertapati menuju Blambangan bukanlah perjalanan biasa. Ia harus melewati hutan belantara yang dipenuhi jin dan siluman, serta menyusup ke jantung kekuatan musuh. Dengan kecerdikannya, ia berhasil menyamar menjadi seorang pertapa dan mendekati pusat istana Minak Jinggo. Di sana, ia mengamati kelemahan sang raksasa. Ia menemukan bahwa kekuatan Minak Jinggo terpusat pada sebuah gada besi kuning yang tak pernah lepas dari genggamannya. Gada itu bukan senjata biasa, melainkan wadah dari kekuatan gaib Alas Purwo. Pertarungan pun tak terhindarkan. Di sebuah lapangan luas di bawah bayang-bayang Gunung Raung, Minak Jinggo dan Inu Kertapati berhadapan. Minak Jinggo tertawa terbahak-bahak melihat lawannya yang tampak ringkih. "Hanya bocah ini yang berani menantangku," ejeknya. Namun Inu Kertapati tenang. Ia tidak mengandalkan kekuatan, melainkan kelincahan dan akal. Pertarungan berlangsung sengit. Pukulan Minak Jinggo mampu menghancurkan batu, namun selalu bisa dihindari oleh Inu yang bergerak seperti bayangan. Dengan sebuah gerakan tipuan yang cerdik, Inu Kertapati berhasil merebut gada besi kuning dari tangan Minak Jinggo. Seketika, kekuatan raksasa Blambangan itu seakan lenyap. Tubuhnya yang tadinya kebal, kini menjadi rapuh. Dengan satu tusukan keris pusaka, Inu Kertapati mengakhiri perlawanan sang singa merah. Minak Jinggo roboh ke tanah. Matanya masih menatap ke arah timur, ke arah istana Majapahit.
yang tak pernah berhasil ia taklukkan. Kabar kemenangan itu sampai ke Trowulan. Ratu Kencana Wungu menyambut Inu Kertapati sebagai pahlawan. Namun di balik kemenangan itu, ada kisah tragis seorang raja yang cintanya ditolak dan kesetiaannya diabaikan. Legenda Minak Jinggo menjadi pengingat abadi tentang api amarah, cinta, dan pengkhianatan di tanah Jawa. Kisah ini terus hidup dalam pertunjukan Ketoprak dan Ludruk, menceritakan kembali perjuangan sang singa merah dari Blambangan hingga hari ini. Malam itu, saat Raden Inu Kertapati menginjakan kaki di Blambangan, langit tampak merah menyala, bukan karena senja, tapi karena ribuan obar prajurit yang bergerak liar seperti mata iblis di kegelapan. Dari kedalaman hutan, suara auman harimau jadi-jadian menggetarkan udara, bertanda sang penguasa, Minak Jinggo, sedang melangsungkan ritual Pudak Wali, sebuah upacara sakral untuk memanggil kekuatan purba. Di pusat ritual, tubuh Minak Jinggo memerah bagai bara. Matanya menyala penuh amarah. "Siapa yang berani memasuki wilayahku?" Suaranya menggema laksana guntur. Dengan tenang, Inu Kertapati melangkah maju dari balik kabut. "Aku Raden Inu, utusan dari Majapahit." Minak Jinggo tertawa terbahak-bahak, tawa yang meremehkan dan penuh kebencian. Utusan atau calon mayat yang datang mengantar nyawa, duel pun tak terhindarkan. Namun bukan dengan senjata, melainkan dengan adu kata yang lebih tajam dari bilah pedang. "Majapahit telah mencuri cintaku," teriak Minak Jinggo sambil menghentakkan kakinya ke tanah, membuat bumi terbelah di hadapannya. Amarahnya pada Ratu Kencana Wungu membakar seluruh Blambangan. "Kau tidak pernah dicintai oleh sang ratu," balas Inu dengan tajam. "Yang kau miliki hanyalah ambisi buta dan amarah yang tak berujung." Mendengar itu, Minak Jinggo meraung hebat. Tanah bergetar, ombak di pesisir pantai pecah menghantam karang. Dengan kecepatan raksasa, ia menerjang Inu. Pertarungan fisik yang sesungguhnya pun dimulai. Minak Jinggo bukanlah lawan biasa. Satu tinjunya yang menghantam tanah mampu menciptakan kawah kecil. Inu harus menghindar berulang kali. Tahu betul bahwa satu pukulan saja cukup untuk meremukkan tulang-tulangnya. Amarah Minak Jinggo semakin mania dijedi melihat lawannya begitu lincah. "Diam, bocah tengik, terimalah kekuatanku." Ia mencabut sebatang pohon kelapa dengan mudah, seolah itu hanyalah ranting kecil, lalu melemparkannya ke arah Inu. Lemparan dahsyat itu meleset tipis, menghancurkan tebing batu di belakang Inu hingga berkeping-keping. Inu Kertapati sadar, pertarungan frontal melawannya adalah sebuah kesia-siaan. Kekuatan fisik Minak Jinggo terlalu luar biasa. Ia harus menggunakan akal, bukan otot. Maka Inu pun mengeluarkan pusaka andalannya, Rupaka, dan mulai merapal mantra. Seketika, cahaya keemasan menyelimuti tubuh Inu, mengubah wujudnya menjadi sosok yang paling dihormati, sekaligus paling dicintai oleh Minak Jinggo, Ratu Kencana Wungu. Sosok ratu itu berdiri dengan anggun, memancarkan pesona yang mampu meluluhkan hati siapapun, termasuk hati raksasa Blambangan. Minak Jinggo tertegun, matanya yang tadi menyala-nyala kini meredup, nafasnya yang memburu kini melemah, amarah yang membakar jiwanya seketika padam. Kencana Wungu," bisiknya lirih, tak percaya. Mata raksasa itu melembut. Kekuatan yang tadinya ia banggakan seakan tak berarti apa-apa di hadapan sosok sang ratu. Dengan penuh kerinduan dan kepasrahan, Minak Jinggo berlutut. Ia menundukkan kepalanya, menyerahkan seluruh kelemahan dan hatinya pada sosok yang ia puja. Dan di momen itulah, ketika sang raksasa sedang lengah dalam kekagumannya,
Inu Kertapati dalam wujud sang ratu mengeluarkan keris pendeknya. Dengan satu gerakan cepat dan mematikan, keris itu menusuk tepat ke titik rahasia di tubuh Minak Jinggo, sumber dari segala kesaktiannya. CRA, Minak Jinggo roboh seketika. Seluruh dunia Belambangan seakan ikut mengaum dalam kesakitan. Hutan menangis dan kabut tebal kembali menyelimuti seluruh wilayah, seolah turut berduka. Singa merah dari Belambangan telah tumbang. Kisah ini menjadi legenda tentang bagaimana kecerdikan mampu mengalahkan kekuatan sebesar apapun. Bayangkan seorang raksasa perkasa, penguasa tanah timur yang tak terkalahkan. Namanya Minak Jinggo, singa merah dari Belambangan. Ia sakti mandraguna, disegani kawan, ditakuti lawan. Namun, di balik kegagahannya, tersembunyi sebuah hati yang rapuh. Sebuah cinta yang tak pernah sampai. Kisah ini bukan sekadar cerita, perang, dan kekuasaan. Ini adalah balada tentang cinta yang ditolak, yang mengubah seorang pahlawan menjadi pemberontak dan memicu badai yang mengguncang singgasana Majapahit. Semua bermula dari sayembara. Majapahit diserang oleh Kebo Markut yang buas. Ratu Kencana Wungu yang bijaksana mengumumkan, siapapun yang bisa mengalahkan ancaman itu akan diberi hadiah besar, bahkan mungkin menjadi pendamping sang ratu. Di tengah kegentingan itulah muncul Minak Jinggo dengan wesi kuning, senjata saktinya. Ia maju ke medan laga. Pertarungan sengit terjadi, tapi pada akhirnya Kebo Markut tumbang di tangannya. Minak Jinggo kembali ke Majapahit sebagai pahlawan, membawa kemenangan bagi kerajaan. Ia datang bukan hanya untuk menagih janji hadiah, tapi juga untuk melamar sang ratu, wanita yang telah merebut hatinya. Namun, takdir berkata lain. Saat Minak Jinggo berhadapan dengan Ratu Kencana Wungu, sang ratu menolaknya. Alasannya, wajah Minak Jinggo yang dianggap buruk rupa. Penolakan itu bukan sekadar penolakan biasa. Itu adalah belati yang menikam langsung ke jantung kebanggaannya. Hatinya hancur berkeping-keping. Cinta yang tadinya menjadi sumber kekuatannya, kini berubah menjadi bara api dendam. Merasa dihina dan dikhianati, Minak Jinggo bersumpah akan menuntut balas. Ia kembali ke Belambangan bukan lagi sebagai pahlawan Majapahit, melainkan sebagai musuh terbesarnya. Ia membangun kekuatan, mengumpulkan para pengikut setia, dan menyatakan perang terhadap kerajaan yang telah melukai hatinya. Era Singa Merah telah dimulai. Pemberontakannya mengguncang seluruh Jawa. Majapahit gempar. Pemberontakan Minak Jinggo bukan main-main. Kesaktiannya membuat para prajurit Majapahit kocar-kacir. Ratu Kencana Wungu pun kembali membuat sayembara. Siapa yang bisa menumpas pemberontakan Minak Jinggo akan diangkat menjadi adipati di Belambangan. Banyak yang mencoba, tapi semua gagal. Hingga muncullah seorang pemuda tampan bernama Damar Wulan. Ia menyanggupi tugas berat itu, meski banyak yang meragukan kemampuannya. Damar Wulan yang sebenarnya adalah seorang abdi sederhana, punya rencana cerdik. Ia tidak langsung menyerang Belambangan dengan kekuatan militer. Ia menyelinap masuk ke dalam istana Minak Jinggo, menyamar sebagai perawat kuda. Di sana, dengan pesonanya, ia berhasil mendekati dua selir Minak Jinggo, Dewi Wahita dan Dewi Puyengan. Dari kedua selir inilah Damar Wulan mengetahui rahasia kelemahan Minak Jinggo. Kekuatan sang raksasa ternyata tersimpan dalam senjata pusakanya, gada wesi kuning. Tanpa pusaka itu, Minak Jinggo hanyalah manusia biasa. Dengan bantuan kedua selir yang merasa diabaikan oleh Minak Jinggo, Damar Wulan berhasil mencuri gada wesi kuning saat tuannya sedang terlelap. Dengan pusaka di tangan, Damar Wulan pun menantang Minak Jinggo untuk bertarung. Pertarungan itu berlangsung dahsyat. Langit seakan terbelah. Minak Jinggo, meski tanpa pusaka andalannya,
tetap melawan dengan gagah berani. Namun, kekuatannya perlahan terkuras. Akhirnya, dengan sisa tenaganya, Damarwulan berhasil mengalahkan sang singa merah. Saat napas terakhirnya keluar, Minak Jinggo berbisik, "Kalau aku tak lahir buruk rupa, mungkin cintaku tak akan membawa perang." Lalu mata itu tertutup dan kekuatan gaib di timur perlahan memudar. Damarwulan membawa kepalanya ke Majapahit sebagai bukti kemenangan. Namun tidak ada sorak-sorai. Yang tersisa hanya kesedihan atas kisah cinta yang tak pernah selesai. Ratu Kencana Wungu menatap pusaka gada wesi kuning yang kembali ke tangannya. Ia berkata pelan, "Dalam setiap pemberontakan selalu ada jiwa yang patah." Dan angin Trowulan malam itu membawa kabar ke seluruh Nusantara. Era Singa Merah telah berakhir. Namun nama Minak Jinggo tetap hidup dalam legenda sebagai raksasa perkasa, penguasa Blambangan, dan tokoh tragis yang cintanya memicu badai. Kisahnya menjadi pengingat abadi bahwa di balik amarah dan perang seringkali tersembunyi luka hati yang dalam. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita legendaris lainnya dari Nusantara. Dan jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Sampai jumpa.